anak-anak. Pagi. Ya, terima kasih buat kehadiran anak-anak semua dalam pembelajaran hari ini. Ya, sepertinya semua sudah hadir. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita akan berdoa. Berdoa, mulai. Selesai. Semangat pagi. Pagi, Bu. Terima kasih. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran akuntansi keuangan. Dan KD hari ini juga kita masih berbicara dengan KD yang sama, pencatatan ke dalam kartu piutang, tetapi dengan indikator pembelajaran yang berbeda. Ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Bu ingin menyapa dulu, apakah semuanya dalam keadaan sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat. Ya, baik. Kalau dalam keadaan sehat, berarti hari ini pembelajaran kita akan berjalan dengan baik. Dan pembelajaran kita hari ini akan ada penilaian yang Ibu ambil. Ya, dari penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sebelum kita mulai, Ibu Guru ingin bertanya, materi minggu lalu, apakah masih ada yang ingat untuk materi minggu lalu, apa yang sudah kita pelajari? Ibu kasih kesempatan, silakan. Minggu lalu kita belajar tentang pencatatan ke dalam kartu piutang. Ya, terima kasih Agustina, masih ingat materinya. Bagaimana langkah-langkah di dalam melakukan pencatatan ke dalam kartu piutang? Saya, Ibu. Silakan. Analisis bukti transaksi. Ya, langkah pertama analisis bukti transaksi. Langkah kedua. Saya Ibu. Ya. Mencatat bukti transaksi. Ya, mencatat bukti transaksi. Langkah ketiga. Saya Ibu. Ya. Masukkan transaksi ke dalam kartu piutang. Ya, terima kasih jawaban anak-anak sudah benar. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian laporan rekapitulasi piutang. Yang kedua, peserta didik dapat membuat laporan rekapitulasi piutang. Dan yang ketiga, peserta didik dapat membuat pencatatan laporan rekapitulasi piutang. Ya. Selanjutnya, Ibu akan meminta anak-anak untuk mengamati gambar yang ada ini. Ya, dari hasil pengamatan anak-anak, nanti Ibu akan memberikan kesempatan untuk anak-anak bisa bertanya. Saya, Ibu. Ya, Agustina, silakan. Ibu, untuk mengisi data pada gambar yang ada tuh, kita ambil datanya dari mana, Ibu? Oh iya. Terima kasih Agustina. Ya, ada yang bisa bantu Ibu menjelaskan atau menjawab pertanyaan dari teman kalian Agustina? Ibu kasih kesempatan. Saya Ibu. Ya, Lukas, silakan. Kita ambil datanya dari transaksi yang terjadi selama periode tertentu pada suatu perusahaan. Iya, benar sekali Lukas. Jadi kita ambil datanya dari transaksi yang terjadi dalam suatu perusahaan yang sudah dicatat di dalam kartu piutang. Bagaimana Agustina? Bisa, Ibu. Ya, baik. Terima kasih anak-anak buat pertanyaan dan juga yang sudah membantu Ibu untuk menjawab. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan materi tentang laporan rekapitulasi piutang ya. Ya. Yang pertama, kita lihat dulu pengertian laporan mutasi piutang. Ya. Laporan mutasi piutang ini berisi tentang laporan dari setiap debitur yang di dalamnya mencatat mutasi piutang dalam satu periode, mulai dari saldo awal, mutasi debit kredit, dan saldo akhir. Untuk membuat laporan rekapitulasi piutang, maka kita harus menganalisis dulu kartu piutang, karena dari data kartu piutang yang ada, baru bisa kita catat ke dalam daftar rekapitulasi piutang. Ya, mari kita lihat contoh soalnya. Jadi di sini PD Sri Kandi dia akan membuat laporan rekapitulasi piutang. Ya, ada data kartu piutang dari setiap debitur. Di sini tercatat ada debitur pertama Toko Aneka Jaya, debitur kedua Toko Rahayu, debitur ketiga Toko Desi, debitur keempat Toko Karunia. Ya, jadi keempat debitur ini nanti kita akan buat laporan rekapitulasi piutangnya. Ya. Maka yang pertama kita lihat dulu Toko Aneka Jaya ini saldo awalnya berapa? Ya, saldo awal ini kita lihat di sini untuk Aneka Jaya adalah 11 juta. Sementara untuk Toko Rahayu saldo awalnya 11.450.000. Dari data yang ada ini, selanjutnya kita akan buat laporan rekapitulasi piutang. Ya, sehingga dari laporan rekapitulasi ini
kita bisa mengetahui berapa saldo akhir dari setiap debitur yang ada di PT Srikandi. Ini siapa yang bisa membantu Ibu menjelaskan saldo akhir didapat dari mana? Ibu kasih kesempatan, silakan. Saldo akhir didapat dari saldo awal ditambahkan dengan mutasi debit dikurangi dengan kredit. Ya, sehingga dapat Saldo akhir. saldo akhir ya. Jadi benar ya yang disampaikan oleh teman kalian. Ya, sekian penjelasan dari Ibu. Selanjutnya kita akan masuk di pengerjaan soal LKPD. Ya, Ibu kasih kesempatan waktu 30 menit untuk mengerjakan soal tersebut. Setelah itu anak-anak akan mempresentasikan hasil kerjanya. Bagi peserta didik yang mempresentasikan hasil kerjanya, diharapkan peserta didik yang lain dapat memberikan tanggapan. Silakan. Siap, Ibu. Waktu selesai dan saatnya kita akan presentasi. Siapa yang mau mempresentasikan hasil kerjanya? Saya, Ibu. Silakan. Teman-teman bisa memperhatikan pada tabel. Dari yang pertama, debitur. Yang pertama itu PD Aksara. Saldo awalnya 22 juta. Mutasi debitnya 11.200.000, sedangkan mutasi kreditnya 21.500.000. Dan hasil saldo akhirnya 11.700.000. Hasil akhirnya ini didapatkan dari saldo awal 22 juta ditambah dengan mutasi debit 11.200.000 dikurangi dengan mutasi kredit 21.500.000 sehingga dapat saldo akhirnya 11.700.000. Oke, debitur yang keempat PD Senjajaya. Saldo awal 25.200.000 dengan mutasi debit 9.500.000, mutasi kredit 26.200.000 dan saldo akhir 8.500.000. Oke, demikian presentasi saya. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Taufik untuk hasil presentasinya. Kita kasih tepuk tangan untuk Taufik dulu. Ya. Silakan Ibu kasih kesempatan bagi peserta didik yang lain yang mau menanggapi hasil kerja Taufik. Saya, Ibu. Ya, Agustina, silakan. Ibu, kolom total itu didapat dari mana, Ibu? Ya. Oh ya, Taufik, untuk kolom total itu kita dapat dari mana? Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Agustina. Total itu didapat dari mana? Oke, di sini totalnya ini didapat dari jumlah masing-masing saldo awal dari tiap debitur. Ya. Terima kasih Taufik buat penjelasannya. Agustina, bagaimana? Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Ya. Selanjutnya kita akan mendengarkan kesimpulan yang akan disampaikan oleh salah seorang peserta didik. Ya, Ibu minta salah satu peserta didik untuk bisa memberikan kesimpulan atas pembelajaran hari ini. Saya Ibu. Ya, silakan. Hari ini kita belajar tentang pencatatan dan perhitungan laporan rekapitulasi piutang atau daftar saldo piutang. Yang mana dalam laporan tersebut akan membuat informasi mengenai saldo awal, mutasi debit, mutasi kredit, dan saldo akhir piutang. Ya, terima kasih Eminer yang sudah menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Jadi hari ini kita belajar tentang pencatatan dan perhitungan laporan rekapitulasi piutang. Jadi setelah pertemuan hari ini, silakan anak-anak masuk bergabung ke link yang akan Ibu bagikan dan mengerjakan soal-soal yang ada. Untuk pertemuan minggu depan, kita akan membahas tentang pencatatan piutang Wesel. Sebelum kita mengakhiri, Ibu ingin mengingatkan, tetap jaga kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini. Baik, sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, kita akan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Eminer, terima kasih anak-anak semua. Selamat pagi, sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Selamat pagi, Ibu. Pagi.